Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya di kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada hari ini adalah penyampaian materi manajemen kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andos Haji Imansyah. Selain selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah, beliau juga pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terkait materi yang beliau sampaikan kepada para peserta untuk bisa menyimak dengan seksama. Dikarenakan hal ini sangatlah bermanfaat dalam menjalankan roda organisasi OSIS yang ada di madrasah kita. Dan pada akhirnya, materi yang beliau sampaikan merupakan bagian dari tes tertulis bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan langsung saja kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku peserta LDKS yang Bapak sayangi, materi Bapak berikutnya adalah manajemen kepemimpinan. Materi manajemen kepemimpinan adalah salah satu materi yang memang harus disampaikan dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan, di mana manajemen kepemimpinan ini merupakan satu ilmu pengetahuan, suatu ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan sebuah organisasi atau lembaga atau kantor atau perusahaan dan lain sebagainya. Baik, kita mulai anak sekalian. Manajemen itu dalam suatu organisasi atau perusahaan harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Dalam suatu organisasi atau perusahaan harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Karena manajemen sangat diperlukan guna mengorganisir, mengatur, merencanakan, serta mengontrol organisasi agar cita-cita organisasi bisa terwujud. Nah, jadi makanya manajemen perlu disampaikan, perlu materi manajemen dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa ini. Apa gara manajemen itu nak? Nah, di sini ada beberapa kalimat yang mudah-mudahan dapat memudahkan kalian bisa mengerti apa itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, jadi bahasa manajemen ini asalnya dari bahasa Perancis kuno, di mana arti daripada manajemen itu sendiri adalah seni melaksanakan dan mengatur. Secara umum, secara universal, manajemen itu adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal. Nah, ini pengertian manajemen ya. Manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal. Nah, jadi di dalam manajemen itu digambarkan untuk mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil kerja yang tinggi dan maksimal. Jadi dalam sebuah organisasi kalau tidak ada manajemen, itu tujuan akhir kinerja yang tinggi tidak akan bisa didapat. Kinerja yang maksimal tidak akan bisa dilaksanakan karena tidak ada manajemen, karena tidak ada yang mengatur. Di dalam manajemen terdapat seseorang yang bertugas untuk melaksanakan manajemen itu. Nah, dalam manajemen ada seseorang tugasnya adalah untuk melaksanakan manajemen itu. Nah, jadi manajemen itu tidak bisa terpisahkan dengan manusia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengatur, mengorganisir, mengontrol
Kemudian ya, sosok orang yang mengatur, mengorganisir, mengontrol ini disebut sebagai manajer atau manajer. Makanya dalam sebuah perusahaan kan saya kira anak kan sudah tidak asing lagi mendengar istilah manajer itu kan. Sering itu kita kalau melihat telenovela, film apa namanya, ya kisah-kisah di televisi, seorang manajer yang ditugaskan oleh sebuah perusahaan, bangga dia jadi manajer. Ya itu maksudnya adalah orang yang mengatur sebuah perusahaan itu sendiri. Secara umum terdapat 4 fungsi manajemen. Nah, yang pertama adalah planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing, pengarahan, mengarahkan, dan controlling, yaitu pengendalian. Jadi ada 4 fungsi manajemen. Nah, planning ya, perencanaan. Fungsi planning ini, fungsi manajemen yang pertama ini adalah fungsi merencanakan atau fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi di dalam manajemen itu ada planning. Planning artinya perencanaan. Jadi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah kantor, dalam sebuah perusahaan itu harus ada planning, perencanaan. Nah, dari perencanaan inilah orang bekerja untuk melaksanakan manajemen, untuk melaksanakan administrasi. Nah, karena sudah direncanakan tinggal pelaksanaan. Yang kedua, organizing. Fungsi perorganisasian ini adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada per anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Nah, fungsi pengorganisasian ini adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas. Nah, misalnya si A tugasnya ini, B tugasnya ini, C tugasnya ini. Nah, dalam organisasi intrasekolah di OSIS misalnya. Nah, si A bertugas untuk misalnya ada kegiatan dalam OSIS ada kegiatan Hari Peringatan Sumpah Pemuda misalnya. Si A tugasnya untuk membuat undangan, si B untuk mengatur undangan, si C untuk mempersiapkan ruangan. Itu adalah organizing. Jadi fungsi pengorganisasi itu membagi tugas supaya tugas yang besar acara peringatan Hari Sumpah Pemuda tadi lalu menjadi kecil, yang berat menjadi ringan karena dibagi-bagikan oleh seorang yang bertugas untuk mengorganisir tadi. Nah, jadi tugas itu sesuai dengan keahliannya. Oh, ini ahlinya untuk ini ahlinya untuk membuat surat. Ya, si yang ahli membuat surat ini ditunjuk. Ini tagagah. Nah, kawan kita suruh untuk mengantar surat. Nah, sehingga kalau sudah dibagi, kalau sudah diorganising kegiatan itu lalu asalnya dipandang berat lalu menjadi ringan. Asalnya kegiatan itu dipandang besar lalu menjadi kecil karena dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing anggota organisasi. Yang ketiga adalah directing. Directing ini pengarahan. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Nah, jadi semua anggota itu diarahkan oleh manajer tadi. Nah, setiap hari ada pengarahan supaya personel dalam sebuah organisasi itu dapat fokus dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Biasanya ini utama dalam perusahaan-perusahaan ini biasanya di tempat Bapak itu ada perusahaan panci yang setiap harinya menjual ke mana-mana. Jadi setiap pagi itu diarahkannya semua
Jam 7 sudah berbaris di halaman rumah, diarahkannya. Jadi terakhir punya semangat, jual. Setiap ini mengarahkan, kamu harus seperti ini, harus ini, harus ini. Kayak ini caranya untuk supaya orang bisa membeli. Kayak ini caranya supaya orang termotivasi untuk membeli barang kita. Nah, diarahkan terus. Nah, jadi arahan ini, directing ini adalah tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Nah, jadi usahanya diarahkan supaya cita-cita organisasi, tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Berikutnya adalah controlling. Nah, jadi selain perencanaan, kemudian organisasi, kemudian direksi, dan terakhir adalah controlling. Yang terakhir adalah fungsi controlling adalah pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat. Nah, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini perusahaan atau organisasi perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Nah, jadi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan itu dikontrol, dievaluasi, dikendalikan. Nah, jadi fungsi kontrol ini adalah untuk menilai kinerja. Jadi setelah dievaluasi, si A ini ternyata tidak sanggup untuk mengantarkan yang tugas yang orangnya gagah kuat, jadi disuruh mengantar surat. Oh, ternyata walaupunnya gagah, kada ahli juga mata surat mbak diantarnya. Kada hasilnya kada dititipakannya lawan mbak diantarnya. Nah, surat selesai. Nah, orang yang sudah profesional di bidangnya mengantar surat. Nah, assalamualaikum. Ini kami dari panitia peringatan Sumpah Pemuda ada undangan untuk menghadiri. Nah, misalnya kepada kepala sekolah misalnya minta sambutan. Nang dianggap gagah kuat tadi begitu datang diantarnya dianaknya di meja selesai. Nah, dievaluasi, ujar pimpinan, jangan kayak itu, kamu harus kayak ini. Nah, jadi harus dikontrol juga segala kegiatan oleh anggota organisasi itu. Selesai organisasi manajemen, sekarang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Sutisna merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Nah, jadi yang namanya kepemimpinan ini adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Nah, jadi proses mempengaruhi itu bukan mempengaruhi yang tidak baik. Artinya mengarahkan suatu kelompok atau seseorang di mana arahannya ini adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Jadi bukan bukan mempengaruhi yang tidak baik atau bukan mempengaruhi hendak mencari wibawa, tidak, tapi justru mempengaruhi kepada personel supaya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang pemimpin tidak terlepas daripada gaya kepemimpinan itu sendiri. Jadi kalau kita berpandir masalah pemimpin, tidak terlepas daripada gaya kepemimpinan itu. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikut. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini maksudnya artinya adalah cara yang dipergunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Jadi gayanya itu seperti apa? Orang memimpin itu seperti apa? Ketua OSIS, gaya kepemimpinan ketua OSIS seperti apa? Nah, dia menggunakan gaya yang mana dalam melaksanakan kepemimpinan dalam organisasi intersekolah? Coba kita lihat ya. Ada 3 pendekatan utama dalam memahami gaya pemimpin. Yang pertama pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku, dan yang ketiga adalah pendekatan situasional.
Pendekatan sifat mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seorang berhasil. Nah, jadi seorang pemimpin mempengaruhi personelnya, mempengaruhi bawahannya dengan menonjolkan sifat-sifat terhadap personel itu sendiri, sifat-sifat pemimpin itu. Sifatnya seperti apa? Supaya seseorang itu berhasil dalam memimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatan mempengaruhi orang lain. Ya, ini sikap ya. Sikap. Kalau yang tadi yang pertama sifat, yang kedua adalah sikapnya. Bagaimana sikapnya terhadap orang yang dipimpin. Yang ketiga, pendekatan dalam memahami gaya pemimpin adalah pendekatan situasional. Nah, pendekatan ini menitik beratkan pada berbagai gaya pemimpin, berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif diterapkan dalam situasi tertentu. Nah, artinya dalam situasi tertentu, pemimpin itu bisa saja merubah sikap. Dalam situasi tertentu, pemimpin bisa bersikap, ujar anak buahnya, semalam kayak inilah bos kita ini. Nah, sekarang maka kayak ini. Sekarang berbeda. Nah, itu pemimpin yang mengetahui situasi sehingga merubah sikap sifat yang selama ini melekat pada diri pemimpin, melihat situasi tertentu lalu merubah sikap dalam dengan berbagai gaya kepemimpinan supaya kegiatan itu efektif. Nah, ya, kita lanjutkan ya. Nah, gaya-gaya kepemimpinan ini ada berapa ya? Kita ini lihat dulu yang pertama. Gaya mendikte, teleng. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan rendah dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini pertama gaya mendikte. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan rendah dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. Jadi kalau anak buah itu bahasanya kurang memahami terhadap pekerjaan, nah pemimpin dituntut untuk mengatakan apa, bagaimana, kapan dan di mana tugas dilakukan. Nah, jadi harus rancak disuruh. Sering-sering menyuruh ya, karena tidak memahami, bawahannya tidak memahami sehingga pemimpin dituntut untuk bisa mengatakan apa ini, bagaimana, kapan dan di mana. Apa yang dikerjakan, bagaimana caranya, kapan melaksanakan dan di mana tugasnya. Nah, itu harus dilakukan seorang pemimpin. Gaya menjual, selling. Gaya ini diterapkan apabila kondisi anak buah dalam taraf rendah sampai moderat. Ada pemahaman benar nih anak buah. Nah, mereka telah memiliki kemauan untuk melakukan tugas. Ada aja kemauannya, istilahnya rajin aja, tapi belum didukung oleh kemampuan, tapi kada mampu orangnya. Nah, sehingga pemimpin itu selalu memberikan petunjuk yang banyak. Jadi banyak diberi petunjuk lah kalau ya dilihat diberi petunjuk. Yang ketiga, gaya melibatkan diri. Gaya melibatkan diri participating. Diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Nah, mereka mempunyai kemampuan, tapi kurang mempunyai kemauan. Nah, sebaliknya ya, tadi punya kemauan tapi kurang punya kemampuan. Yang ini punya kemampuan tapi kurang kemauan. Nah, jadi dalam gaya ini pemimpin dan anak buah harus bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi diajak berpandir bersama-sama karena punya kemampuan tapi kemauannya sudah berkurang. Ya, kalau boleh dikatakan punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, dalam hal ini pemimpin harus bersama-sama berperan di dalam proses mengambil keputusan. Ini gaya melibatkan diri. Jadi seorang pemimpin langsung turun bersama-sama anak buahnya dalam mengambil sesuatu yang ingin diputuskan dalam perusahaan itu. Nah, gaya mendelegasikan ya, delegating ya. Gaya ini diterapkan jika kemampuan dan kemauan anak buah telah tinggi. Gaya ini disebut mendelegasikan karena anak buah dibiarkan melaksanakan kegiatan sendiri melalui pengawasan dan umum. Nah, ini anak buah yang sudah punya kemauan,
sudah punya kemampuan, artinya mampu dan mau. Nah, pemimpin melihat anak buah seperti ini, dia ada harus gaya mendelegasikan. Artinya sudah serahkan kepada anak buah aja, bisa aja sudah menggawe. Nah, jadi dibiarkan aja anak buah melaksanakan kegiatan sendiri, tapi tetap dalam controlling, dalam pengendalian, dalam pengawasan oleh seorang pemimpin. Nah, habis sudah naklah, sekian ya. Ini yang dapat Bapak sampaikan. Hal-hal ada pertanyaan silakan tulis dan serahkan dengan kakak-kakak panitia atau para pembimbing. Ya, insya Allah dalam waktu tertentu kita akan jawab. Ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.